Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima wal syati la alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Yang kami hormati bersama-sama guru kita bersama, yakni beliau Bapak Dr. Fahrudin Faiz, yang alhamdulillah pada malam hari ini telah datang di tengah-tengah layar online kita bersama-sama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama mengaji kitab Hikmah Al-Hikam karya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah pada malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umat beliau dan nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih saya ucapkan terhadap teman-teman yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk kita nanti bersama-sama melaksanakan ngaji pada malam hari ini. Kami sampaikan bahwasannya ngaji pada malam hari ini adalah pertemuan dari ngaji hikam yang ke-15. Oke, dan saya disclaimer dulu bahwasannya ngaji hikam pada bulan puasa ini nanti akan dilaksanakan setiap Sabtu malam. Baik, untuk ngaji pada malam hari ini nanti terdapat 3 sesi. Yang pertama yakni sesi inti, yakni Pak Faiz nanti akan mengaji, menyampaikan penjelasan untaian-untaian hikmah dari kitab Al-Hikam. Sesi kedua yakni nanti ada sesi Q&A, tanya jawab. Dan sesi ketiga nanti ada closing statement dari Pak Faiz sekaligus nanti penutup. Baik, teman-teman, silahkan untuk menyiapkan pena dan buku untuk mencatat ngaji pada malam hari ini. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan kopi maupun teh atau minum-minuman lain untuk menopang semangat kita pada ngaji malam hari ini. Dan juga kami himbau kepada teman-teman untuk tidak mencoret-coret monitor di layar. Dan juga untuk memute terlebih dahulu mikrofon teman-teman. Dan juga nanti mohon maaf ya jika ketika saya nanti masuk moderator, jika ada suara-suara yang agak bising masuk karena di MJS ini sedang ada acara haflah. Baik, langsung saja kepada beliau, Bapak Dr. Fahrudin Faiz, untuk waktunya sepenuhnya kami persilahkan. Monggo. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, teman-teman, bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita mengistiqomai membahas kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga untuk seterusnya juga kita bisa istiqomah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mengirimkan doa suratul Fatihah kepada mu'alif, kepada beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Liridho illahi ta'ala wa syafaati rasulillah summa khususun illa Syekh
Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai teman-teman ya. Baik yang bergabung melalui Zoom maupun melalui YouTube. Bismillah. Malam ini kita sampai di hikmah yang ke-53. Auroda alaikal warida liyastakmilaka min yadil aliyar wa yuharriruka min rikil athar. Auroda alaikal warida. Dia atau Allah mendatangkan pada dirimu warid. Jadi malam hari ini kita masih membahas tentang warid. Liyastakmilaka min yadil aliyah. Untuk memalingkanmu dari tangannya yang selain dia. Wa yuharriruka, dan membebaskanmu min rikil asar, dari perbudakan asar. Asar itu sebab-sebab, bekas-bekas, pengaruh-pengaruh dari makhluk yang selain Allah. Jadi Allah itu memberi kita warid agar kita tidak terdistrak oleh yang selain dia. Liyastakmilaka min yadil aliyah. Dan kita bisa bebas dari perbudakan makhluk. Regil asar itu sebab-sebab, ya maksudnya ya makhluk, hal-hal duniawi. Seperti yang kita bahas Sabtu yang lalu, jadi warid itu limpahan rohani dari Allah ke dalam jiwa kita. Ya, kemarin kita contohkan misalnya ketika kita sedang sholat, tiba-tiba ya Allah rasanya kok tenang itu sholat ini ya. Itu warid namanya. Ketika kita sedang ngaji, tiba-tiba kok rasanya bisa menangkap maknanya, terus kita terharu menangis. Ketika kita sedang tahajud, kemudian rasanya hening, dan lain sebagainya. Atau mungkin tiba-tiba kita merasa gelisah, ya Allah dosaku kok banyak ya. Nah, ini namanya warid. Kondisi jiwa yang itu dianugerahkan oleh Allah ke dalam diri kita. Jadi sehingga rohani kita itu semakin sadar tentang Allah. Ya namanya warid itu sesuatu yang datang. Jadi dia ini bukan karena upaya kita. Kalau tiba-tiba kita ngaji, mendengarkan orang ngaji, terus kok rasanya air mata ini mengalir, itu warid. Jadi kita tiba-tiba saja tersentuh hati kita. Itu namanya warid. Seperti dijelaskan minggu lalu ya, di hikmah sebelumnya kan kita diingatkan. Warid itu anugerahnya Allah, tapi kita jangan berhenti di situ. Banyak orang yang kemudian ketika dapat warid malah mandek di situ, yang dikejar terharunya, yang dikejar nangisnya, yang dikejar tersentuhnya. Padahal maunya Allah diberi warid itu biar kita lebih sadar untuk kemudian semakin kembali kepadanya. Ibadahnya ya semakin serius, semakin ingin dekat padanya. Itu kan kemarin dijelaskan begitu di hikmah sebelumnya.
Nah, di hikmah yang ke-53 ini ditegaskan lagi. Ini di hikmah ini dijelaskan dua lagi manfaatnya warid. Yang pertama apa? Membuat kita terpalingkan dari yang selain Allah. Jadi liyasta'milaka min yadil aghyar. Jadi membuat kita tidak lagi tergantung, tidak lagi terikat pada yang selain Allah. Jadi kadang-kadang kita itu kan tergantung pada yang selain Allah, terikat pada manusia, terikat pada pujian-pujiannya manusia, terikat pada makhluk, sebab-sebab duniawi, dan lain sebagainya. Diberi warid biar kita sadar, saya kok terlalu tergantung pada manusia ini, padahal segalanya kan hanya mengikuti maunya Allah. Jadi biar hati kita itu semakin tertarik kepada Allah dan tidak tergantung lagi pada makhluk. Itu yang dimaksud liyasta'milaka min yadil aghyar. Ya misalnya begini loh, tiba-tiba kita sadar ya Allah, ternyata manusia itu lemah ya. Puasa dari subuh sampai maghrib saja rasanya lemes kayak gini. Itu tiba-tiba kesadaran ini muncul, itu namanya warid. Terus kita sadar berarti memang hidup ini satu-satunya tempat kita bergantung hanya Allah. Kenikmatan duniawi ini hanya sementara. Kan. Kesadaran ini kan membuat kita terlepas dari yadil aliyah, tangannya yang selain Allah. Jadi ini manfaat pertama, liyasta'milaka min yadil aliyah. Kemudian wa yukharriruka min rikil asar. Membebaskan kita dari perbudakan duniawi, dari sebab-sebab duniawi. Jadi kita tidak lagi tergantung pada harta, kita tidak lagi merasa, jabatanku kan tinggi, hidupku kan enak, aman, kita bergantung pada jabatan, bergantung pada harta, tertipu oleh hal-hal lahiriah, itu namanya kita diperbudak oleh asar. Nah, oleh Allah kita diberi warid biar kita sadar lagi, biar kita tidak diperbudak terus oleh hal-hal duniawi. Jadi hikmah ke-53 ini lebih menegaskan lagi. Jadi warid itu jangan berhenti dinikmati. Ya memang hati tenang itu enak. Tiba-tiba kita menangis itu rasanya syahdu, melankolis. Tapi tidak itu tujuan utamanya. Arahnya adalah kita sadar tentang Allah. Kita diminta untuk membebaskan diri, melepaskan diri dari semua yang selain Allah. Sehingga terus kita jadi lebih dekat. Jadi warid itu semacam menarik kita agar semakin bergantung pada Allah dan melepaskan ketergantungan pada selain Allah. Jadi contohnya gini loh, kadang-kadang warid itu ya bentuknya. Ketika kita dalam hidup ini terlalu tergantung pada manusia, mungkin pada guru kita, mungkin pada pasangan kita, mungkin pada anak kita, atau suami atau istri kita. Tiba-tiba Allah mengguncang hati kita, menumbuhkan kegelisahan yang entah dari mana. Tiba-tiba kita merasa hampa, merasa menangis. Kemudian kita merasa, ya Allah ini semuanya fana saja. Hanya Engkau satu-satunya yang tetap. Nah, ini berarti kita dibebaskan dari ketergantungan kepada manusia. Baik, mungkin ada pertanyaan begini loh. Tapi kan kita ini beraktivitas di dunia. Kita ini ya bekerja, kita ini ya memang kadang-kadang membutuhkan pertolongannya orang lain, bekerja sama dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kok kita diminta bebas dari semua hubungan keterikatan dengan makhluk? Nah, kalau ada pertanyaan begitu, jawabannya begini. Kalau dalam tasawuf itu ada perbedaan antara al-akhdu bil asbab dengan ta'alluq bil asbab. Kalau akhdu bil asbab
Ini manusiawi, bahkan diperintahkan oleh syariat. Tapi ta'alluq bil asbab, yang ketergantungan pada makhluk, ini sesuatu yang dikritik, tidak boleh kita tergantung pada makhluk. Tapi akhdhu bil asbab, akhdhu bil asbab itu ya mengikuti sunnatullahnya orang hidup. Ini akhdhu bil asbab. Kita bekerja mencari nafkah. Kalau sakit ya berobat. Kalau mau ujian ya belajar. Kalau ingin panen ya menanam. Ini namanya akhdhu bil asbab. Mengikuti sunnatullahnya orang hidup. Kalau ini tidak apa-apa. Rasulullah sendiri ya kan berhijrah misalnya kan. Dari Makkah ke Madinah, ini akhdhu bil asbab. Perang ya Rasulullah pakai perisai. Sahabat-sahabat diminta ngatur strategi yang pas. Tidak sekedar patuh saja, ya dipikirkan asbabnya. Jadi ahlu bil asbab itu menunjukkan kita bertanggung jawab dalam hidup. Kita patuh pada perintahnya Allah sebagai khalifahnya. Kita mengikuti sunnatullah. Ahlu bil asbab itu bahkan ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, tergantung konteksnya. Jadi kalau pengen pinter ya belajar, itu akhdhu bil asbab. Kalau pengen bisa hidup nyaman, terpenuhi kebutuhan ya bekerja, itu akhdhu bil asbab. Nah, tapi nanti ada yang ta'alluq bil asbab. Kalau ta'alluq bil asbab, ya istilahnya terikat, tergantung pada sebab-sebab. Ah, ini negatif. Jadi, iya kita bekerja mencari nafkah, tapi tidak dengan menganggap ya bekerja itu satu-satunya sebab yang membuat hidup kita nyaman terjamin. Karena toh bekerja itu kan sebenarnya bisa sukses, bisa tidak. Jadi kita terus merasa aman karena uang kita banyak. Ini tergantung namanya. Yang memberi kita hidup aman, nyaman itu Allah. Uang itu hanya salah satu sebab yang diizinkan oleh Allah. Kita merasa sukses karena kita pinter misalnya. Ini ta'aluk bil asbab namanya. Sementara kalau kita tidak terlalu pinter, kita merasa putus asa. Wah, tidak mungkin saya sukses. Nah, ini namanya ta'aluk bil asbab. Kita lupa bahwa sebab tadi itu ya tidak bekerja sendiri. Allah yang menciptakannya. Nah, banyak orang yang lupa terus tergantung pada sebab. Enggak, sebab itu kita jalankan, setelah itu kita tawakali, kita pasrahkan pada Allah hasilnya. Ikhtiar yang sama mungkin di seseorang sukses, di orang yang lain gagal. Itu sudah kuasanya Allah. Tapi kan kita tetap akhdhu bil asbab, tidak diam saja. Namun kita tidak terikat. Jadi mengambil sebab atau akhdhu bil asbab, mengikuti sunatullah itu ya bagian dari ibadah kita. Tapi kalau kita terikat pada sebab, menganggap satu-satunya kunci sukses kita, kunci berhasil kita ya sebab tadi, ini malah nanti jadi hijab. Jadi menutupi kita di hadapan Allah. Jadi kita menganggap yang membuat kita berhasil sebab tadi. Padahal sebab itu bagian dari ikhtiar kita agar Allah membuat kita berhasil. Jadi ini banyak orang yang salah paham membedakan akhdhu bil asbab, ta'alluq bil asbab. Allah bisa saja, ini yang sering dicontohkan ya. Allah itu bisa saja tiba-tiba ketika Nabi Musa mau dikejar-kejar Fir'aun, apa Allah tidak bisa tiba-tiba lautnya terbelah tanpa harus Nabi Musa memukulkan tongkatnya? Bisa, tapi kan Allah tetap memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan idrib bi asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut. Nah, terus lautnya terbelah. Ini bagian dari akhdhu bil asbab. Apa-apa itu ya, kalau dalam hidup ini ada sebabnya. Kita ikuti sunnatullah sebab itu. Meskipun kita sadar hasil atau tidak itu kuasanya Allah sepenuhnya. Jadi kita bekerja ya, tapi tidak menganggap bahwa bahagia kita, sukses kita itu tergantung pekerjaan kita. Nah, ini namanya ta'aluk.
Jadi kita sambil bekerja berdoa, ya Allah minta terpenuhi kebutuhan, minta hidup nyaman. Karena yang mewujudkan semuanya itu Allah. Jadi mengambil sebab itu ya bagian dari kita menjalankan perintahnya Allah. Baik, jadi ini eh, hikmah yang ke-53 ya. Ya, sederhananya begini ya, teman-teman coba hindari hal-hal ini ya. Kalau teman-teman merasa ini berarti kita sedang terikat oleh sebab. Kita diperbudak oleh makhluk. Apa itu? Yang pertama, merasa aman karena hal-hal di luar Allah. Ini ta'aluk bil asbab. Kita merasa, ah eh, koneksiku kan kuat, aku aman lah. Ini ta'aluk bil asbab. Jabatanku kan tinggi, aku mesti besok sukses lah. Ini ta'aluk bil asbab. Kemudian kita putus asa kalau sebabnya hilang. Wah, aku kena DO ini hancur sudah masa depanku. Ini putus asa ketika sebabnya hilang. Ini ta'aluk bil asbab. Atau yang ketiga, ini sering diingatkan juga oleh Syekh Ibnu Athaillah. Termasuk ta'aluk bil asbab, kita menisbatkan sukses, keberhasilan, kesuksesan kepada diri kita sendiri. Loh, aku berhasil ya karena aku pinter. Kamu gagal karena kamu bodoh, kamu tidak serius. Nah, ini menisbatkan keberhasilan pada diri kita sendiri. Ini ta'aluk bil asbab. Sehingga kadang-kadang kita lebih takut pada makhluknya daripada pada Allah. Jadi lebih takut kehilangan koneksi atau relasi, lebih takut kehilangan harta daripada jauh dari Allah. Ini kemungkinan sudah ta'aluk bil asbab. Baik, ini hikmah yang ke-53 tentang manfaatnya warid. Ada dua, membuat kita terpalingkan dari tangannya yang selain Allah, dari kekuasaan selain Allah, dan membebaskan kita dari perbudakan duniawi. Saya lanjutkan. Sekarang hikmah yang ke-54. Al-hikmatur robi'atu wal khomsun. Hikmah yang ke-54. Masih tentang warid. Auroda alaikal warida. Allah mendatangkan atasmu warid liyukhrijaka untuk mengeluarkanmu min sijni wujudika dari penjara wujudmu, keberadaanmu, ila kodo isyuhudika, ila fado isyuhudika, menuju keluasan penyaksianmu kepadanya, menuju kelapangan penyaksianmu kepadanya. Ini masih tentang manfaatnya warid. Jadi, tadi sudah ada dua manfaatnya. Sekarang ditambah lagi. Apa manfaatnya warid? Liyukhrijaka min sijni wujudika. Untuk mengeluarkanmu dari penjara keberadaanmu. Sijni wujudika itu bukan penjara fisik ya, bukan penjara materi, orangnya tidak bisa melakukan apa-apa, bukan itu. Sijni wujudika itu lebih pada penjara ego. Jadi kita itu sering terpenjara oleh ego kita sendiri. Rasa aku. Jadi kalau tadi lawannya dari luar, kita terpengaruh oleh luar, kita terikat oleh luar, ini kemudian kita diminta melepaskan, mengikuti waridnya Allah. Nah, kali ini justru kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang manusia itu sering terpenjara oleh egonya, oleh akunya. Ya contohnya penjara aku itu kita merasa hebat, kita merasa amal kita banyak, kita merasa
bisa menguasai ini, menguasai itu. Pokoknya segalanya serba aku. Aku yang hebat, aku yang jaya, aku yang sukses, aku yang lebih dari yang lain. Ini namanya sijnu wujudika. Jadi fokus perhatiannya hanya pada dirinya sendiri, yang amalnya banyak, yang ilmunya tinggi, yang rendah hati, aku yang tidak seperti yang lain sombong, aku yang lebih tawadu, dan lain sebagainya. Aku lebih pinter, dan lain sebagainya. Ini penjara ego. Nah, dengan hadirnya warid, kita bisa geser dari penjara ego menuju syuhud. Fadoi syuhudika, kita menjadi semakin dalam, semakin luas menyaksikan hadirnya Allah. Jadi kalau di sijnu wujudika, ketika kita terpenjara oleh ego, Allah terlupakan. Tapi begitu diberi warid oleh Allah, kita sekarang sadar hadirnya Allah. Kita sadar semua yang terjadi itu dari Allah. Kita merasakan kebesarannya Allah. Jadi syuhud itu ketika hati kita menyaksikan Allah. Bukan mata fisik ya, hati. Melihat hadirnya Allah, menyadari hadirnya Allah. Segala sesuatu di sekeliling, begitu kita lihat, mengingatkan kita pada Allah. Ini namanya hati yang syuhud kepadanya. Nah, begitu Allah memberi warid, tiba-tiba terbuka mata hati kita bahwa semuanya ini memang sumbernya ya Allah. Kesuksesanku, keberhasilanku, apapun yang terjadi dalam hidupku itu semuanya sumbernya hanya Allah saja. Jadi di hikmah yang ke-54 ini menegaskan lagi makna manfaatnya warid. Jadi Allah kadang-kadang memberi kita warid, pengalaman spiritual, tidak sekedar untuk membuat kita nyaman, enak, senang dalam ibadah, tapi juga memecahkan ego kita. Jadi ini mungkin kalau digambarkan kasar ya prosesnya. Diawali dari kita yang terlalu sibuk dengan diri kita. Kita sibuk dengan dunia kita sibuk mikir aku terus. Aku yang puasa, aku yang menghadapi Idul Fitri, aku yang belum dapat THR, aku yang selalu hidup kita sepenuhnya tentang aku. Ini penjara ego. Terus Allah mengirimkan waridnya. Tiba-tiba hati kita begitu tersentuh, tiba-tiba kita rasanya kok ingin menangis saja. Hati kita seolah-olah kaget, terus sadar, kok aku tambah jauh dari Allah, sering melupakan Allah. Akhirnya yang kemarin serba aku, sekarang berubah jadi serba Allah. Itu namanya liyukhrijaka min sijni wujudika. Ego kita runtuh, hati kita mulai sadar tentang Allah. Jadi ini di antara manfaatnya warid. Baik, ya seperti urean-urean kemarin-kemarin ya bahwa memang hadirnya warid ini tidak semata-mata untuk agar kita senang ibadah merasa nyaman, apalagi terus berhenti di situ. Kita ulang-ulang ingin mengejar rasa itu. Kalau kita hanya berhenti di rasa, jangan lupa manusia itu punya watak namanya bosan. Jadi kalau kita misalnya ya, sholat tahajud itu biasanya di awal-awal mengistiqomai sholat tahajud, itu rasanya tenang dan kita bangga sekali dengan wah, saya tahajud, saya berkualitas sekali, saya rasanya tenang sampai bisa nangis, sampai bisa fokus pada Allah saja. Ini sebenarnya warid. Tapi kita tidak sadar kalau ini warid, kita ingin mengulang ini terus. Bukan tidak boleh. Tapi warid itu tujuannya tidak untuk berhenti di situ, ingin menikmati itu terus. Tapi tujuannya biar kita sadar
untuk lebih fokus, lebih ingin mencari kedekatan dengan Allah saja. Jadi oleh karena itu terus kita kalau dapat warid diminta, ayo nambah strategi, nambah amal, nambah ibadah biar kita lebih dekat dengan Allah. Makanya dalam tasawuf itu ada pandangan al-waridu la yutlab. Warid itu tidak dicari, jangan mencari warid. Ibadah saja sebaik yang kita mampu. Diberi warid, alhamdulillah, tapi tidak pun tidak apa-apa, kita tetap istiqomah, mendekat pada Allah. Jadi karena apa? Yo, seperti teori sebelumnya, warid itu sepenuhnya pemberiannya Allah, tidak bisa diatur-atur. Kalau zikir bisa kita atur, mujahadah bisa kita atur, ibadah bisa dalam kontrol kita, tapi warid di luar kontrol kita. Kuatirnya nanti kita menganggap kita bisa dapat warid itu karena teknik ibadah tertentu. Nah, ya di sini kita tertipu lagi kan, terus wah, kalau saya membaca surat ini sekian ratus kali nanti hasilnya kayak kemarin jadi lebih tenang seolah-olah itu. Padahal bisa saja kita ulang persis seperti kemarin tapi waridnya tidak datang. Waridnya tidak sampai ke kita. Nah, kita mensakralkan teknik kita, kemudian kita pokoknya kalau gaya itu mestilah nanti kalau melakukan ini nanti dapat ketersentuhan atau dapat kita bisa nangis atau kita bisa dapat mimpi apa isyarat apa dan lain sebagainya. Ini kita jadi tertipu oleh pandangan kita karena kita hanya mengejar warid. Kenapa sih juga warid itu jangan dikejar? Karena bisa juga nanti warid itu justru menumbuhkan ego yang baru. Menumbuhkan kesombongan yang baru. Ah, sekarang makomku sudah tinggi. Buktinya Allah ngasih aku warid. Jadi ini jadi malah double egonya. Makanya banyak para sufi yang memperingatkan agar kita tidak sekedar mencari warid. Orang yang mencari Allah mungkin diberi warid, tapi orang yang hanya fokus pada warid bisa saja dia terhijab oleh waridnya tadi. Nanti ada sufi yang menggunakan analogi matahari. Kita jangan mencari matahari. Yang kita cari itu, yang kita lakukan itu, ayo kita buka jendela, ayo kita bersihkan kaca, sehingga nanti kalau mataharinya hadir terbit, rumah kita bercahaya karena jendelanya sudah terbuka, kacanya sudah bersih. Jadi yang kita lakukan apa? Buka jendela, pikir, tobat, ikhlas. Nanti warid bisa datang. Tapi kalau jendela kita tertutup, kaca kita kotor, mataharinya terbit pun ya cahayanya terhalangi. Tidak bisa masuk ke rumah kita. Baik, al-hikmatur robi'atu wal khomsun menegaskan hikmah-hikmah sebelumnya tentang warid. Oke, kelihatannya tentang warid mungkin sampai hikmah 54 ini. Sekarang kita nambah hikmah ke 55. Ini agak ganti tema ya. Semoga yang tentang warid teman-teman sudah bisa menangkap maksudnya. Karena di titik warid ini kita sering tertipu di hadapan Allah. Oke, sekarang kita ganti tema. Di Al-Hikmatul Khomisatu wal Khomsun. Sekarang tentang cahaya ilahi. Al-Anwaru. Cahaya-cahaya dari Allah. Iku matoyal kulubi wal asrori. Matoya artinya kendaraan.
Matoyal kulubi, kendaraan bagi hati, wal asrori. Asror itu dimensi batin manusia yang paling dalam. Oke, sekarang kita ganti tema tentang nur, cahayanya Allah. Tentu saja nur di sini, cahaya di sini bukan cahaya fisik. Yo, istilah cahaya tentu saja metafor, tetapi cahaya spiritual yang diletakkan oleh Allah di hati kita, di jiwa kita. Ya, nur atau anwar, cahaya-cahaya batin kita itu mungkin bentuknya cahaya keimanan, cahaya keyakinan, cahaya hidayah, cahaya makrifat, dan lain sebagainya. Ini yang diletakkan Allah dalam batin kita. Mungkin teman-teman ingat eh, di salah satu ngaji filsafat kita pernah membahas tentang filsafat cahaya ini. Jadi yang dasarnya surat An-Nur ayat 35. Yang di situ ditegaskan Allahu nurus samawati wal ard. Hadirnya cahaya itu terus membuat kita itu bisa memahami kebenaran. Kita memahami kehidupan. Kita sadar posisi kita. Kita sadar kebesarannya Allah. Karena kita dapat cahaya. Sama seperti satu ruang. Kalau tidak ada cahayanya kita tidak tahu hakikatnya ruang itu seperti apa. Tapi begitu ada cahaya, nah sekarang kita tahu isinya ruang itu apa saja. Jadi hadirnya cahaya yang diberikan oleh Allah dalam diri kita itu membuat kita bisa menangkap kebenaran, bisa menangkap makna-makna hidup, bisa menangkap hakikatnya diri ini. Itu yang dimaksud anwar. Kemudian ada istilah matoya, matoyal kolab. Matoya itu bentuk jamak dari kata-kata mati ya. Artinya tunggangan. Ada yang mengartikan onta. Makanya di situ diterjemah kendaraan. Al-anwaru toyal lubin wal asrori. Jadi al-anwaru itu cahaya, matoya atau matiyah itu artinya kendaraan atau tunggangan bagi kulub, bagi hati, wal asror atau rahasia batin yang paling dalam. Jadi ketika kita melakukan suluk, ikhtiar mendekat kepada Allah, itu yang mendekat itu kan batin kita. Yang batin itu ya pusatnya terletak pada kolbu atau hati. Dan dimensi-dimensinya yang paling dalam namanya sir. Nah, perjalanan spiritual mendekat pada Allah itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh hati. Dia memerlukan sesuatu yang bisa jadi kendaraannya. Itulah nanti anwar atau cahaya. Tanpa adanya cahaya yang dianugerahkan oleh Allah, ya tentu saja perjalanan kita menuju Allah itu jadi lebih berat karena seperti tadi tidak ada cahaya ya berarti tidak terang. Kalau tidak terang sulit kita melakukan perjalanan. Jadi di hikmah ini itu hati kita yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah akan dimudahkan dengan hadirnya cahaya-cahaya ilahi yang masuk ke dalamnya. Jadi contohnya begini ya, misalnya kita membaca ayat, yang ayat ini sudah sering kita baca, tapi tiba-tiba pas tadi sore membaca,
rasanya kok muncul pemahaman baru ya yang lebih dalam. Sehingga kita tiba-tiba rasanya lebih luas saja pemahaman kita. Nah ini berarti kita sedang dapat cahaya dari Allah. Sehingga membuat kita lebih paham, lebih sadar tentang Allah. Kemudian membuat kita melangkah lebih dekat dengan Allah. Jadi kan sebelumnya kita belajar tentang warid. Cahaya itu salah satu bentuk warid dari Allah. Jadi yang dikirimkan ke dalam batin kita. Jadi kalau dalam tasawuf itu kan batin kita itu antara lain ada kolbu, ada asror. Ini saya lupa, mungkin di salah satu ngaji filsafat pernah kita bahas ya. Yang ketika tema tasawuf entah yang mana. Jadi batin kita itu lapisannya 4. Ada kolab, ada ruh, ada sir. Dan yang paling dalam ada istilah nanti. Yang belajar ilmu tarekat mesti kenal istilah khofi. Kolab itu hati. Ini orang sering menyebutnya pusat kesadaran spiritualnya manusia. Hati inilah yang percaya pada Allah atau tidak percaya. Suka ibadah atau tidak suka. Rasa takut atau berharap pada Allah. Ini adanya di hati yang namanya kolab ini. Di sini ada pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Nanti lebih dalam ada namanya ruh. Kalau roh ini sudah stabil, ingin selalu lebih dekat kepada Allah. Orang yang sudah bisa mengendalikan kolab, pada akhirnya dia akan menghayati keberagamaannya lebih dalam di level roh. Di level ini, orang merasa dekat dengan Allah, bisa menikmati indahnya ibadah, dia bisa menikmati zikir, dia bisa sabar dalam ujian, ditakdir apapun tenang. Ini berarti dia sudah lebih dalam, ada di level ruh. Lebih dalam lagi ada istilah sir. Sir itu yang di sini disebut asror, rahasia-rahasia. Sir itu memang artinya rahasia. Jadi ada yang bilang sir itu bagian terdalam dalam diri kita yang langsung berhadapan dengan Allah. Dalam sir ini kita mengalami makrifat dalam tanda petik. Inilah yang musyahadah kepada Allah. Sir ini. Jadi dia kalau orang sudah sadar hadirnya Allah dalam segala sesuatu, merasakan cinta yang mendalam tak terbatas pada Allah. Ini alatnya sir ini. Jadi orang merasa sudah sangat dekat, sangat cinta, melihat apapun rasanya Allah saja. Nah yang paling terdalam rahasia di lebih dalam dari sir nanti ada istilah khofi. Khofi ini lebih dalam dari sir. Di situ ada tauhid yang paling murni. Di situ ketika ego kita lenyap, akunya sudah tidak ada. Itu kita sampai ke lapisan khofi. Jadi hilangnya rasa keakuan. Kalau di sebelumnya masih ada akunya. Sir itu aku yang sudah sangat dekat dengan Allah. Roh itu aku yang sudah bisa menikmati ibadah, menikmati kedekatan dengan Allah. Kalau kolbu masih bolak-balik, masih level percaya, tidak percaya. Nah, ketika aku sama sekali lenyap, yang ada hanya kesadaran ilahiyah bahwa satu-satunya yang ada hanya Allah saja. Aku ini hakikatnya tidak ada. Nah, itu lapisan namanya lapisan khofi. Nah, di sini dijelaskan di hikmah yang ke-55 ini, kolbu kita dan asror kita yang sedang berjuang untuk lebih dekat dengan Allah, pada akhirnya diberi fasilitas, diberi warid oleh Allah dengan cahaya. Sehingga dengan cahaya itu, kolbu dan asror punya kendaraan lebih cepat untuk lebih dekat kepada
Allah. Itu yang dimaksud oleh hikmah yang ke-55. Jadi qalb dan asror itu diri kita yang mendapat fasilitas anwar. Anwar itu cahaya. Ada satu teori begini. Ini teori cahaya ya. Ada yang membagi cahaya itu dalam diri kita jenisnya tiga. Yang pertama nurul iman, cahaya keimanan. Yang kedua nurul yakin, cahaya keyakinan. Dan yang ketiga nurul ma'rifah. Ada banyak teori sebenarnya ya, ada banyak konsep. Saya ambilkan yang ini, mungkin yang lebih mudah dipahami teman-teman. Nurul iman itu cahaya keimanan. Ini kalau oleh Allah dilimpahkan ke dalam batin kita, kita jadinya apa? Percaya pada Allah, menerima wahyu, suka dengan ibadah, membenci dosa, membenci kekufuran. Ini berarti diri kita sudah terang oleh cahaya keimanan. Cahaya keimanan ini membuat kita mantap dalam beragama. Kita ingin taat terus kepada Allah. Nah, ini namanya nurul iman. Tapi iman itu masih bisa naik, masih bisa turun. Karena sering terpengaruh juga oleh nafsu. Ada yang lebih paten yaitu nurul yakin. Kalau ini cahaya keyakinan. Jadi ini sebenarnya kepercayaan seperti iman tadi, tapi di level yang sangat mantap. Itu istilahnya nurul yakin. Kalau sudah nurul yakin, sudah stabil. Tidak mudah goyah oleh ujian. Tidak mudah ragu-ragu oleh distraksi-distraksi, godaan-godaan duniawi. Kalau ini sudah nurul yakin. Teman-teman mungkin masih ingat ya, ada istilah pembedaan keyakinan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ini sebenarnya tiga-tiganya ya ada dalam konteks nurul yakin. Cahaya keyakinan. Kalau ilmu yakin itu orang jadi yakin karena pengetahuan. Nanti ada ainul yakin. Kalau ainul yakin itu orang yang mantep karena melihat sendiri langsung. Kalau ilmu yakin itu mungkin masih ada perantaranya, ada jaraknya. Orang yang misalnya tidak pernah ke MJS, melihat saya hanya dari medsos, hanya dari YouTube, itu masih berjarak. Masih hanya membaca konsep saya, belum kenal saya langsung. Ini namanya masih ilmu yakin. Yang sudah melihat saya langsung itu ainul yakin. Nanti ada hakul yakin. Yang hakul yakin ini tidak cuma melihat saya, tapi sudah mungkin ngobrol, mungkin bergaul, mungkin nginep seharian bareng saya. Ini sudah hakul yakin. Jadi sudah kenal kita, kenal saya sepenuhnya. Nah, orang yang berada di level nurul yakin ini, ya dia keimanannya sudah mantap. Beda dengan sekedar nurul iman tadi yang kadang naik, kadang turun. Jadi ini membuat percaya sepenuhnya kepada Allah. Ada satu lagi cahaya yang sering disebut-sebut, yaitu nurul ma'rifah. Kalau nurul ma'rifah ini orangnya sudah kenal langsung dengan Allah. Pengenalan yang sangat dalam. Melalui apa? Pengalaman. Pengalaman ibadah, pengalaman tafakur, pengalaman muhasabah, yang semuanya dengan cara menghadirkan Allah. Kalau sudah nurul ma'rifat, orang tidak sekedar yakin Allah ada atau tahu Allah ada, tapi sudah merasakan kehadirannya. Sudah melihat tanda-tanda Allah dalam segala sesuatu. Sudah sadar bahwa semuanya sumbernya ya Allah saja. Ini namanya sudah nurul ma'rifah. Kalau sudah nurul ma'rifah ini
dunia sudah tidak menarik lagi. Satu-satunya yang menarik perhatian hati adalah Allah saja. Jadi ini itu yang anwar ya. Jadi ini salah satu teori menyebut anwar itu jenisnya nurul iman, nurul yakin, dan nurul makrifah. Baik, nah, waktunya ya saya mau nambah hikmah, tapi nanti waktunya. Saya nambah penjelasan saja sedikit. Coba nanti kapan-kapan teman-teman buka misalnya Ihya-nya Imam Ghazali atau karyanya Imam Qushairi, Risalah Qushairiyah. Ada pandangan begini, cahaya hati itu, anwar tadi, itu masuk ke dalam diri kita, yang tadi kan terus jadi kendaraannya kolbu dan asror. Ada 3 pintu utama yang membuat cahaya itu mudah masuk. Pintu yang pertama adalah zikir, pintu kedua adalah tafakkur, dan pintu ketiga adalah sidik, jadi kejujuran. Zikir berarti pikiran kita senantiasa ingat Allah. Hati kita sibuk dengan Allah. Lisan kita senantiasa menyebut namanya. Itu namanya zikir. Nah, menurut para sufi, zikir itu berfungsi membuat hati lembut. Zikir itu berfungsi membuat kita senantiasa ingat Allah terus. Zikir itu berfungsi membuat kita tidak lalai, tidak ghaflah, tidak alpa. Kita selalu sibuk, sibuknya mengingat Allah. Dan tentu saja kondisi seperti ini menjadi pintu masuknya cahaya. Jadi zikir bisa jadi kuncinya cahaya. Karena apa? Karena batin kita siap menerima cahayanya Allah. Kita siapkan dengan cara zikir terus-menerus. Zikir yang istiqomah. Sehingga hati jadi lembut, jadi terbuka. Kesadaran tentang Allah muncul terus. Dan saat itulah kemudian cahaya masuk. Ini pintu pertama. Pintu kedua, kata tadi Imam Qushairi. Apa? Tafakur. Imam Ghazali juga begitu. Tafakur. Tafakur itu kita merenungi tanda-tanda ayat-ayatnya Allah. Apakah itu di alam semesta, apakah itu dalam Al-Quran, atau dalam pengalaman hidup kita sendiri. Semuanya kita pahami, kita baca sebagai bagian dari hadirnya Allah atau ayat-ayatnya Allah. Itulah kenapa nanti para sufi menyatakan 1 jam tafakur itu lebih bernilai daripada ibadah yang banyak tapi tidak sadar. Tafakur itu penting kenapa? Karena dengan tafakur kita melihat kebesarannya Allah, kita menyadari kelemahan diri kita memahami makna hidup ini. Ya, jadi ini kan hal-hal yang penting pokok semua. Ini kalau istilahnya Ibnu Sina, suluk dan makrifat itu ya ada kalanya lewat jalan ilmu, jalan akal. Jalan ilmu itu apa? Tafakur ini. Dengan tafakur terus kita sadar. Kenapa kita sadar? Karena sekarang kita tahu. Kenapa kok sekarang jadi tahu? Karena kita berpikir. Jadi itu yang disebut tafakur. Jadi ini juga jalannya cahaya masuk. Makanya kalian perbanyak berpikir, perbanyak belajar ketika kita merenung, ketika kita berpikir. Di situ kemungkinan cahayanya Allah masuk. Ketika kita membaca ayat-ayatnya dalam bentuk apa saja, tidak hanya ayat-ayat yang tertulis Al-Quran, ya di situ kemungkinan cahayanya Allah bisa masuk, menyadarkan kita. Dan yang ketiga, yang menjadi pintunya cahaya
adalah kejujuran, siddiq. Jadi jujur yang tentu saja bukan jujur di lisan saja, tapi juga jujur batinnya. Jujur niatnya, jujur dalam mencari Allah, tidak pura-pura, tidak acting saja. Kalau jelek ya ngaku jelek, kalau baik ya ngaku baik. Ini jujur. Jadi Allah sangat mencintai hati yang jujur. Orang jujur itu mungkin amalnya sedikit, tapi kalau Allah ridho, amal yang sedikit itu bisa menjadi wasilah cahayanya masuk. Tapi kalau ada orang amalnya banyak, tanpa kejujuran hati, bisa saja kemudian amal yang banyak itu justru jadi hijab. Karena tadi merasa aku, merasa hebat, merasa unggul, dan lain sebagainya. Jadi ini yang mengantarkan kita pada cahaya ya. Jadi ada tiga, tafakur, zikir, tafakur, dan zikir. Kemudian satu lagi yang sering orang terpadamkan cahayanya. Kalau tadi kan jalannya cahaya yang memudahkan kita dapat cahaya. Sekalian ini mungkin biar tuntas pemahamannya tentang cahaya. Ada hal-hal yang cepat memadamkan cahaya. Kalau tadi kan yang mendukung, kita menyebutnya pintu cahaya. Ada beberapa yang memadamkan cahaya. Yang pertama apa? Ghaflah. Ghaflah itu kelalaian. Kelalaian itu ya kita melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya, sehingga kita terus hati kita jadi keras, cahaya jadi padam. Ini ghaflah. Ghaflah itu mari perhatikan aktivitas kita sehari-hari, jangan-jangan banyak yang jenis ghaflah. Jenis ghaflah berarti ya kita sibuk yang tidak ada gunanya. Jangankan yang mendekatkan pada Allah, ya memang ghaflah itu pekerjaan iseng saja yang tidak ada manfaatnya. Ya contoh sederhana itu yang kita tiap hari dimarahi para ustadz, dimarahi para penceramah karena terlalu sibuk main HP yang tidak jelas kemanfaatannya. Ini jenis ghaflah. Yang kedua yang mudah memadamkan cahaya adalah isror ala dzanbi. Isror ala dzanbi itu kita meng, mendawamkan dosa. Dosa mungkin kecil, tapi kita ulang-ulang terus, itu memadamkan cahaya. Apalagi dosa besar. Wong kecil saja kalau diulang-ulang bisa menjadi hijab. Hati kita tertutup oleh noda-noda. Ini juga memadamkan cahaya. Kemudian yang ketiga yang memadamkan cahaya juga adalah ta'aluk. Tadi sudah dijelaskan. Ta'aluk itu ketika kita tergantung, terikat pada hal-hal duniawi. Kita menganggap celaka hidupku kalau tidak punya uang. Karena hidup itu kuncinya ya uang. Ini ta'aluk sudah. Ah, saya tidak punya jabatan ini berarti gagal aku sebagai ini ta'aluk. Ini membuat hati jadi berat pada Allah, mudah lupa pada Allah. Karena kita sedang tergantung pada yang selain Allah. Kemudian yang mudah memadamkan cahaya juga adalah kibir, sombong. Kesombongan itu sebagaimana syirik yang tersembunyi, syirik yang khafi. Kenapa disebut itu? Karena orang sombong itu merasa aku yang hebat, aku yang bisa, aku yang tinggi, aku yang mampu. Dia lupa bahwa kehebatannya, ketinggiannya, kemampuannya itu sepenuhnya anugerahnya Allah. Dia sombong ngaku aku berarti dia tidak ngakui bahwa semua itu anugerahnya Allah. Ini semacam syirik tapi tersembunyi. Nah, itu kibir.
Karena kita menduakan Allah dengan apa? Dengan ego kita, dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang memadamkan cahaya adalah riya. Kenapa riya memadamkan cahaya? Karena riya itu berarti kita melakukan kebaikan dengan pamrih, pamer, ingin dipuji orang, ingin divalidasi orang. Tujuannya melenceng, sudah bukan Allah lagi. Sehingga amal kehilangan cahayanya, terpadamkan cahayanya. Jadi saya ulang pelan-pelan ya. 5 hal yang memadamkan cahaya. Yang pertama, ghaflah, hati yang lalai, aktivitas yang tidak ada gunanya. Yang ketiga, dosa yang diulang-ulang, isror ala dzambi. Yang kedua, yang ketiga, cinta dunia yang berlebihan, ta'alluq bid dunia. Yang keempat, kibir, sombong. Dan yang kelima, riya. Sementara tentunya cahaya secara umum yang lebih mudah kita dapat cahaya ada 3, yaitu zikir yang pertama, tafakur yang kedua, dan sidik yang ketiga. Dengan 3 jenis cahaya tadi ada nurul ma'rifah, ada nurul yakin, dan ada nurul iman. Itulah 3 jenis cahaya. Cahaya-cahaya inilah nanti yang dikendarai oleh kolbu kita, oleh sir kita, untuk semakin dekat kepada Allah. Tanpa bantuan, tanpa warid cahaya dari Allah, akan sangat sulit bagi hati atau sir untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk materi malam hari ini. Masih seputar warid dan satu hikmah terakhir kita membahas tentang cahaya sebagai kendaraan hati untuk semakin dekat kepada Allah. Oke, saya kembalikan ke Mas Sofi. Mungkin ada waktu untuk tanya jawab, monggo. Oke, baik. Terima kasih disampaikan kepada Pak Faiz atas penjelasan untayan-untayan hikmah yang disampaikan dari Kitab Al-Hikam. Baik, teman-teman, untuk sesi selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand ataupun kalau tidak untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan juga mohon maaf berhubung ini tadi ada kendala teknis dalam berlangsungnya Zoom, maka hanya kami beri apa waktu cuma 1 pertanyaan saja karena ada kendala Zoom ini tadi. Baik, itu ada yang present, ada atas nama Mbak Nurjannah. Baik, silakan Mbak Nurjannah untuk memperkenalkan diri, setelah itu menyampaikan pertanyaannya. Monggo, Mbak Nurjannah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz Faiz. Yang pertama terkait Al-Warid, itu sebagai guru mengenalkan kepada muridnya untuk menghidupkan cahaya hati itu yang sangat perlu kita perhatikan pertama kali itu bagaimana cara menghidupkan cahaya ke rasa tadi kita, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika memang sudah melewati beberapa proses untuk taqarrub ilallah, kemudian ada celah untuk tidak jujur, karena tadi disebutkan jujur itu mengurangi cahaya atau salah satu sumber cahaya itu bertambah ataupun berkurang gitu ya. Kira-kira langkah yang awal untuk memperbaiki karena sudah tidak jujur itu bagaimana gitu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya
tanggapi sebentar tentang jujur tadi ya. Tadi saya jelaskan salah satu jalan yang bisa menghadirkan ridhonya Allah sehingga kita dapat warid cahaya yang membuka pintu hati kita tentang hakikat hidup, tentang kesejatian hidup, dan juga kesadaran ilahiyah. Itu antara lain adalah siddiq. Sebenarnya siddiq di sini itu pertama-tama maknanya sebenarnya siddiq jujur kepada Allah atau kejujuran yang spiritual. Ketidakjujuran spiritual itu contohnya begini loh. Misalnya kita ibadah hanya ingin dipuji orang. Nah, ini berarti kita tidak jujur. Ibadahnya ada pamrihnya atau ibadah biar dapat status sosial dan lain sebagainya. Ini namanya tidak jujur. Itu maksudnya itu. Tapi kalau yang dimaksud ketidakjujuran itu seperti biasa, kita di kantor kadang bohong, Pak, sama teman kadang juga bohong. Nah, ini tentu saja kebohongan kita di luar makna sidik tadi, ini sesuatu yang akan jadi hijab kita di hadapan Allah. Dia akan menghalangi kita di hadapan Allah. Meskipun kita sudah melakukan proses takorup, tentu saja ketika ada hijabnya, ada yang menghalangi, dia membuat kita tidak mencapai tadi, mencapai kecerahan, mencapai cahaya makrifat, cahaya kesadaran ilahiyah. Karena apa? Batin kita terhijab oleh dosa kita yang tidak jujur. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur ada noda, ya tentu saja yang paling pokok adalah taubat, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Itu bagian dari bersih-bersih. Makanya kalau teman-teman ikut torekot itu selalu melihat bahwa level pertama makom itu rata-rata ya kita harus ada di makom taubat dulu. Itu bersih-bersih dulu. Jadi kalau masih banyak negatifnya, masih banyak kotorannya, ya masih banyak hijab. Oleh karena itu, kalau saya sudah tak korup, amal macam-macam, tapi kok ya masih kadang dosa tidak jujur, masih ada celahnya, ya ayo kita bersihkan. Ini pun perlu kejujuran, kadang-kadang orang juga tidak jujur. Dia tahu itu salah, tapi tidak ngaku salah, itu juga tidak jujur. Baik, jadi menurut saya intinya itu tentu saja selama masih ada nodanya atau banyak nodanya, eh, cahaya dari Allah tadi mungkin belum utuh kita tangkap karena batin kita masih ada noda-nodanya. Baik, itu Mas Sofia tentang jujur tadi. Ya, monggo. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Nurjanah tadi yang telah bertanya. Mungkin karena ini ada problem terkait kendala Zoom, Pak Faiz, monggo dipersilakan untuk memberikan closing statement. Oke, baik teman-teman. Ada sedikit masalah jadi, tapi alhamdulillah semoga yang sebentar tadi bisa kita tangkap ya sedikit-sedikit. Malam hari ini kita ada dua tema. Yang pertama tentang warid, masih melanjutkan yang kemarin. Pesan utamanya tolong jangan berhenti di warid, jangan ibadah hanya nyari tenang, jangan ibadah hanya nyari nyaman, manfaat-manfaat pragmatis, karena hakikatnya ibadah itu perjalanan kita menuju Allah. Jangan sampai warid itu yang semula anugerahnya Allah, kenyamanan batin, ketersentuhan hati, justru menjadi hijab di hadapan Allah ketika kita berhenti hanya mengejar itu saja dan melupakan Allah. Kemudian yang kedua ada pesan tentang perjalanan menuju Allah itu memerlukan warid cahaya, memerlukan dukungan cahaya dari Allah. Tanpa adanya cahaya sangat berat kita mendekat pada Allah. Cahaya itu ya cahaya keimanan,
ya cahaya keyakinan, ya cahaya makrifat, dan lain sebagainya. Ini akan membuat ikhtiar kita mendekat pada Allah semakin mudah. Dan mari tadi terakhir saya sampaikan hal-hal yang bisa memadamkan cahaya. Yang 5 tadi ya, ada waflah, kemudian eh, apa kita ter ada sombongnya, kemudian yang terakhir ada riaknya dan lain sebagainya tadi yang sudah kita bahas. Semoga itu diingat-ingat karena kita tidak tahu jatah usia kita berapa. Mari kita sadari hakikat kita hidup di dunia adalah perjalanan menuju Allah. Jadi ilaihi rojiun. Allah juga sangat sayang dengan kita. Kita diberi aneka macam warid. Kita diberi fasilitas termasuk cahaya. Baik, saya kira itu Mas Sofi untuk malam hari ini. Semoga nanti minggu depan insya Allah kita bisa lebih lancar ngajinya. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan terhadap Pak Faiz atas materi-materi samudra penjelasan hikmah dari Kitab Al-Hikam karya Asy Ibnu Athaillah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir baik itu di kanal YouTube MJS Channel secara langsung maupun di Zoom meeting kita bersama-sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.